Oke, mungkin untuk teman-teman yang bisa on cam, boleh temenin aku on cam ya. Karena aku berharap untuk sesi kelas kita bisa lebih interaktif kalau teman-teman on cam. Oke, sebelumnya mungkin aku buka dulu untuk pertemuannya. Selamat malam teman-teman semua. Aku mau mengucapkan terima kasih karena teman-teman udah berdedikasi untuk belajar dan bertemu aku lagi di PPU pertemuan kedua online. Sebelumnya aku mau tanya nih, kemarin malam aku udah ngasih soal diskusi, ya kan? Siapa yang udah ngerjain, guys? Ada yang udah ngerjain belum? Please give me a sign kalau ada yang ngerjain karena malam ini kita tuh mau ngebahas soal-soalnya. Siapa aja yang udah ngerjain? Oke, sebenarnya udah ngerjain beberapa. Kenapa tuh cuma beberapa? Ada yang kurang paham kah? Gak apa-apa loh guys, kalau misalnya kalian mau on mic, kayak it's okay, kita ngobrol aja kayak biasa. Kalau misalnya udah ada yang ngerjain tapi beberapa, atau kayak masih bingung, mungkin aku akan langsung ngebahas aja. Ini sebelumnya aku kasih kunci jawabannya dulu ya. Yang lain gimana nih? Panca, Misal, Firza, terus Desinta. Gimana kalian? Kalian udah kerjain belum soal-soalnya? Hmm, sekarang apa nanti ya? Oh, misal kata beberapa soalnya masih agak susah. Aman banget. Guys, gini, aku mau minta tolong ke kalian. Karena supaya diskusi kita lebih interaktif. Gak apa-apa nggak on cam, tapi please on mic aja guys. Karena kalau di sesi pembahasan soal, itu tuh kayak lebih riwah semisalnya kalian ngetik gitu. Jadi better kalian on mic aja, it's okay. Kalau misalnya memang memungkinkan untuk on mic gitu guys. Karena jujur capek kalau misalnya kalian harus lihat soal terus ngetik buat nanya. Jadinya nggak interaktif dan kalian nggak dapat tidak bisa mendapatkan jawaban yang jelas dari aku terkait kebingungan kalian akan suatu soal. Jadi aku harap kalian bisa on mic aja ya instead of ngechat gitu. Karena lebih interaktif juga guys. Oke, aku mau ngebacain kuncinya dulu ya. Nanti semisalnya aku sudah selesai membacakan kunci, teman-teman baru bisa bertanya. Kira-kira di soal mana yang teman-teman masih kurang paham atau kurang mengerti? Kayak, kok jawabannya bisa ini, Kak? Gitu. Silahkan tanyain nanti. Oke, mungkin aku langsung mulai ya. Untuk jawaban pertama, itu C. Kedua, itu E. Ketiga, itu B. Keempat, itu C. Lalu yang kelima, C. Enam D. Tujuh A. Delapan D. Sembilan A. Sepuluh B. Sebelas E. Dua belas A. Tiga belas C. Empat belas A. Lima belas B. Enam belas A. 17 A. 18 C. 19 A. Dan 10 B. 10 maksudnya, dan 20 B. Itu tadi jawaban untuk diskusi PPU yang kedua. Oke, Firza. Oke, nggak apa-apa. Oke, pulang dulu aja. Oh my God. Lucunya bisa live. Oke, mungkin dari Michelle. Terus misalnya Panca.
Yasmin, Dasinta, ada yang kalian mau tanyain nggak nih? Apa kalian tadi ada yang ketinggalan pas aku ngasih kunci jawabannya? Ada yang ketinggalan nggak, guys? Kalau ada yang ketinggalan, aku bisa sebutin lagi. Atau kalau misalnya nggak ada yang ketinggalan, kalian langsung tulis nomor yang kalian kayak, Kak, aku salah, aku mau pembahasannya. Karena guys, pembahasanku sih nggak akan aku taruh di G Drive. Jadi, kalian kalau mau tahu pembahasannya, silahkan tanyain aku di kelas. Itu untungnya kalian ikut kelas aku. Itu. Jadi kalian harus ikut supaya kalian bisa nanya. Kuis yang di G Drive. Yes, ini yang kemarin di G Drive yang aku taruh di section diskusi. Nanti untuk yang apa nih namanya soal diskusi nggak akan aku kasih kunci jawabannya di luar kelas. Jadi aku cuma bacain di dalam kelas, terus dibahas juga di dalam kelas. Seperti itu. Kecuali kalau kalian mau PC aku satu-satu, nggak apa-apa. Saya siapa yang mau nanya? Tadi ini Michelle. Terus siapa lagi ya? Ah, Yasmin. Penjelasan kalimat efektif yang mana tuh, Beb? Nomor keberapa? Kalimat efektif. Nomor dua bukan? Yang pada teks tersebut terdapat kesalahan penulisan yang membuat kalimat tidak efektif. Benar ya? Oke. Yasmin. Ini tuh kan jawabannya E ya. Nomor 16. Jawaban Yasmin sendiri tuh apa emangnya? Apa kamu nggak jawab kah? Kalau misalnya penjelasannya kenapa yang salah itu E, kalian coba lihat di kata mentuntaskan. Alih-alih mentuntaskan kesempatan dari sudut sempit, bola dikirim Messi kepada Alvarez. Mentuntaskan itu salah, teman-teman. Kenapa salah? Kalian pasti belajar namanya imbuhan, ya kan? Itu kayak kita memberikan suatu partikel ke dalam kata dasar dan kata kerja. Kan misalnya mentuntaskan itu kan kata asalnya kan tuntas ya, selesai. Mentuntaskan berarti itu menyelesaikan. Tapi mentuntaskan itu salah. Kenapa? Karena ketika tuntas diberikan di depannya imbuhan T-nya itu akan melebur. Enggak, bukan salah imbuhan. Salah, no. Imbuhannya benar, tapi yang salah adalah di peleburan katanya. Kalian pernah dengar nggak teori imbuhan kalau ketemu huruf K, T, S, dan P, itu dia melebur. Jadi mentuntaskan itu salah. Yang benar adalah menuntaskan. T-nya itu melebur. Sama kayak kalau kita bilang sapu. Kita nggak ngomong mensapu, iya kan? Menyapu. Karena huruf K, T, S, dan P itu kalau ditemuin sama imbuhan dia melebur. Gitu. Itu yang bikin salah, guys. Salah penulisan, bukan salah imbuhan. Imbuhannya benar, karena menuntaskan itu artinya tuh menyelesaikan. Gitu. Jadi kayak bisa kita bilang alih-alih menyelesaikan kesempatan dari sudut sempit, gitu. Itu benar, guys. Yang salah adalah di peleburannya yang tidak tepat. Begitu. Tapi ada teori juga KTSP itu bisa tidak melebur ketika dia bertemu sama huruf gini-gini. Imbuhnya itu bisa tidak melebur ketika dia bertemu dengan dua huruf konsonan sekaligus. Misalnya coba guys, kritik. Kritik itu kan K dan R, konsonan kan dua-duanya. Yang benar adalah mengkritik, mengkritik, bukan mengeritik. Mengeritik itu salah. Yang benar adalah mengkritik. Itu tadi. Kenapa?
mengeritik kan kata kakak SP melebur karena kritik itu tuh diawali dengan dua huruf konsonan K dan R. Makanya dia tetap pada sesuai kata dasarnya mengkritik begitu. Untuk sisa-sisanya, kalau misalnya kalian ketemu sama misalnya kayak tinju, kan nggak mungkin mentinju ya kan, meninju. Itu dia melebur. Seperti itu. Apakah terjawab, Yasmin, untuk soal nomor 2? Aku rasa aman ya. Mungkin yang lain ada yang mau nanya nggak nih? Iya, sama-sama. Yang lain ada yang mau nanya nggak nih? Selain Yasmin tadi. Yasmin, kamu kalau mau nanya lagi nggak apa-apa. Sumpah. It's okay. Tanyain aku terus, guys. Nggak apa-apa. Nanti mungkin di 18:15, misalnya nggak ada pertanyaan lagi, aku langsung move ke pembahasan. Karena nanti kita harus ngerjain kuis juga, guys. Gitu. Siapa lagi yang mau nanya mungkin? Apakah yang jawabannya ada yang salah? Atau kalian kayak bingung sama soalnya? Sebut sembarang nomor aja guys, biar aku jelasin. Karena kalian kalau nyebutin nomor, kalian rugi. Nggak akan aku balas. Nggak akan aku bahas maksudnya. Nggak akan aku bahas ini di luar kelas. Kecuali kalian nanya satu-satu ke aku. Ada yang mau bertanya lagi? Aku tunggu sampai 18 19 pas deh. Aku sambil ngeliat-ngeliat yang lain juga. Semisalnya ada yang mau aku bahas. Dan menurut aku ini tuh kayak important gitu buat kalian tahu. Tunggu, yang lain semisalnya udah nggak ada pertanyaan, boleh tolong kasih emot nggak? Kayak yes gitu, or love, or something. Biar aku tahu kalian ternyata sudah tidak punya pertanyaan dan aku bisa move ke presentasi. Gimana yang lainnya? Kalian udah aman? Udah aman belum? Oke, Yasmin aman, Michelle, Desinta aman, Panca, Firza, kalian aman, dua cowok ini. Oh, Panca aman. Oke, Firza kayaknya masih balik ya dari masjid. Oke, it's okay. Ya nggak apa-apa. Wow, keren guys kalau kalian ngerasa aman di sini. Oke, karena kalian aman, aku akan move ke presentasi. Sebentar ya. Aku mau share dulu. Boom. Oh, bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Hmm, Oke nggak nih? Untuk teman-teman, udah terlihat belum? Untuk kok salah. Maksudnya presentasinya, apakah sudah terlihat? Kalau sudah terlihat, boleh kasih reactionnya lagi, supaya aku bisa melanjutkan. Jasmine, Michelle, Belum, Kak. Panca. Belum? Oke. Sekarang gimana? Apakah sudah? Wait, gimana kalau aku matiin aja? Sekarang gimana teman-teman? Apa sudah kelihatan? Sudah, Kak. Sudah Udah. ya? Oke, kalau begitu aku akan mulai untuk materi PPU yang kedua. Kita masuk ke dalam eh, subbab mengenai paragraf, di mana isinya adalah menentukan ide pokok, kesinambungan paragraf, dan juga kesimpulan. Kalian kalau udah ngerti kalian
dong ya, ada yang dia kayak nentuin ide pokok, gagasan pokok, gitu-gitu. Itu tuh inti kalimat, itu tuh semuanya kalian pelajari di materi tentang paragraf ini. Dan jujur ini tuh materi yang selain di PPU juga keluar di PBM, guys, sebenarnya. Karena aku bisa bilang PPU dan PBM itu tuh sebenarnya tuh kayak kembar. Mostly temenku yang lemah di PPU, mereka tuh juga lemah di PBM. Karena dua-duanya itu sama-sama membahas tata bahasa. Gitu, bahas EYD, bahas kesinambungan, bahas paragraf, bahas ide pokok, dan lain-lain. Jadi materinya tuh kayak diulang-ulang, mereka tuh kembar. Tuh, jadi kalau misalnya kalian mau bisa PPU, kalian harus belajar PBM. Kalau kalian mau bisa PBM, kalian harus belajar PPU. Itu. Oke, aku lanjut. Oh ini masih belum berpindah di aku. Oke, yang pertama kita akan masuk ke bagian ide pokok. Ide pokok itu apa sih? Jadi, intinya ide pokok adalah gagasan utama yang bisa mengembangkan paragraf tersebut. Kayak apa ya? Kalimat utamanya, ide utamanya, intinya paragraf ini bisa ada karena gagasan apa sih? Ide apa sih atau gagasan apa sih yang bisa menciptakan paragraf ini gitu. Karena di satu paragraf itu tuh ada satu kalimat utama dan yang lainnya adalah kalimat penjelas, teman-teman. Jadi kalimat penjelasan tuh kayak FYI gitu untuk menjelaskan atau merestatement kalimat utama tersebut gitu. Kayak dijelasin lah intinya. Nah, kan pasti kan udah pernah nih lihat-lihat soal dan banyak banget soal yang kayak penyebutannya tuh beda. Ada yang dia kalau misalnya nanyain tentang ide pokok tuh ngomongnya gagasan utama, terus ada yang ngomongnya gagasan pokok. Sorry, ke itu, kecepatan, hehehe. Wait. Hmm, bener kemarin aku mau eh, point out kata-kata Askia. Kalau misalnya beberapa apa ya kayak penyelenggara subtes TO-TO itu tuh mereka tuh punya mazhabnya masing-masing, teman-teman. Dan kadang untuk menanyakan satu soal yang sama, mereka tuh menggunakan kata-kata yang berbeda. Oke, semuanya nanya ide pokok, tapi bisa aja kayak yang satu pakai bahasa gagasan utama, yang satu pakai bahasan gagasan pokok, yang satu ngomongnya carilah pokok pikiran, yang satu ngomong cari pokok utama. Padahal aslinya semuanya tuh sama. Yang mereka minta cari adalah kalimat apa yang bisa membuat paragraf itu tuh exist. Dan semuanya itu ya si ide pokok ini. Gitu. Jadi kalian kalau misalnya ketemu soal-soal kayak gitu, aku harap tidak perlu bingung. Karena at the end yang akan kita lihat si ide pokok kita lagi. Gitu. Oke, lanjut ke yang selanjutnya. Hmm, udah terlihat ya. Oke, jadi untuk jenis-jenis paragraf itu dia tuh ada terbagi jadi tiga, teman-teman. Di mana jenis-jenis paragraf ini itu menentukan di mana letak kalimat utamanya. Kalau misalnya mostly ya, aku tuh ngelihat letak kalimat utama tuh selalu ada di pertama-tama. Kayak selalu ada di kalimat awal. Biasanya begitu, ya kan? Tapi tadi soal diskusi yang aku kasih ke kalian, itu ada loh teman-teman yang kalimat utamanya itu di bagian paragraf akhir, di kayak akhir paragraf gitulah, kalimat akhir-akhir. Ada di soal tentang nomor 13. Yang inti dari wait, uh-uh, itu itu tuh bisa dibilang tuh kalimat utamanya, tapi dia ada di akhir. Berarti itu masuknya ke jenis paragraf induktif. Sedangkan mostly
soal-soal itu tuh menyelipkan ide pokok tuh di awal paragraf. Which is itu merupakan jenis paragraf deduktif. Jujur, kalau misalnya untuk pembahasan kayak gini, kalian bisa baca-baca sendiri, teman-teman. Ini insya Allah udah lengkap. Kalian bisa tahu dan kalian bisa mengelompokkan untuk paragraf ini tuh masuknya deduktif, induktif, atau campuran. Tapi sebenarnya tuh ini tuh nggak seberguna itu sih untuk kayak kalian di ruang ujian. Karena ketika di ruang ujian nanti kalian cuma baca terus kayak tinggal, oke, ide pokok kalimat satu, ini kalimat dua penjelas, ini subjek, predikat, objek, bla bla bla. Gitu. Ini cuma untuk penjelas, misalnya dari kalian masih membutuhkan kayak mau merecognize lah lebih dalam mengenai jenis-jenis paragraf. Nanti kalian bisa baca sendiri di PowerPoint. Seperti itu. Nanti ini aku taruh di G Drive kok. Aman aja. Oke, aku lanjut ke slide selanjutnya. Oh ya, kalau menurut kalian penjelasan aku tuh terlalu cepat, kalian boleh itu ya minta aku untuk kayak Kak slow down gitu. Gak apa-apa. Kasih itu aja langsung on mic atau di chat. Oke, strategi untuk menjawab soal ide pokok. Aku saranin sih ya, kalian tuh harus baca kalimat pertamanya. Jujur, yang utama sih sebenarnya si kalimat pertamanya ini, karena itu tadi, mostly mereka tuh ada di kalimat pertama. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau ide pokoknya tuh ada di kalimat akhir, teman-teman. Yang tengah tuh emang biasanya penjelas, jadi kalian nggak usah terkecoh. Kalau misalnya ada soal-soal kayak gitu, atau ada paragraf-paragraf yang panjang, langsung baca awal dan akhir. Terus kalian bisa identifikasi kata kunci utama juga. Kata yang paling sering diulang di diskusi itu tuh ada yang pakai rumus ini. Itu tuh ada di soal ke apa ya, kayak tentang UMKM gitu tadi tuh. Oh, yang nomor 10 soal diskusi itu ngomongin topik yang mungkin benar dari teks tersebut adalah topik itu ide pokok guys. Kayak apa ya? Hmm, ide pokok tuh lahir dari topik. Intinya gitu. Kan tanpa topik kita nggak bisa ngejelasin kan, kita nggak bisa tahu, kita nggak bisa buat paragraf malah, ya nggak sih kalau nggak ada topik. Nah, biasanya ide pokok atau topik itu adalah kata yang paling sering kalian baca, yang paling sering diulang-ulang, karena memang ya pembahasannya itu, makanya kata-kata itu tuh akan selalu muncul. Jadi misalnya nih kalian ngeliat di suatu paragraf kayak ada kata-kata ketahanan UMKM itu terus yang disebut, kalian bisa langsung eliminasi pilihan yang gak ada kata ketahanan UMKM. Karena apa? Karena ketahanan UMKM tuh udah kayak ya itu yang dibahas, gak mungkin yang lain lagi. Jadi yang jawabannya gak merepresentasikan ketahanan UMKM langsung coret, dan kalian bisa baca sisanya. Itu bisa membuat kalian lebih apa ya, singkat lah pengerjaannya, terutama ketika ngerjain TO atau UTBK gitu. Terus gabungan dengan penjelasan umumnya, ini bisa, tapi jujur aja identifikasi kata kunci utama itu tuh works guys, dan baca kalimat pertama itu juga ada works banget, karena itu tadi mostly ide pokok ditemukan di kalimat pertama. Tadi aku bilang kalian bisa juga cek opsi jawaban kayak gitu. Oke, aku next. Hmm, ada muncul ya tentang kesinambungan paragraf. Wait, ini agak. Mhm. Oke, kesinambungan paragraf guys. Jadi kesinambungan paragraf itu apa sih? Jadi kemarin kalau nggak salah udah sempat di-mention juga ya.
sama Kak Askia tentang kohesi dan koherensi, betul? Nah, itu masuknya tuh ke kesinambungan paragraf. Kesinambungan paragraf itu apa sih? Ke make sense-nan, apa ya ngomongnya, kayak ke kepaduan lah istilahnya. Make sense gak sih paragrafnya tuh kalau digabung, kayak tertata nggak sih paragrafnya gitu. Itu namanya kesinambungan paragraf, hubungan antara padu dan nggak padunya suatu paragraf dengan paragraf yang lainnya. Biasanya guys, ini itu tuh ada soal kayak gini. Kalian tuh dikasih satu teks panjang, terus habis itu kalian ditanyain kayak, eh, jika paragraf ini ingin dijadikan dua paragraf, manakah kalimat yang mungkin menjadi paragraf kedua dari teks ini? Gitu. Kalian dikasih satu teks panjang, terus kalian disuruh nyari, semisalnya ini di split jadi dua. Di kalimat manakah paragraf kedua itu dimulai? Itu soal kayak gitu tuh sering banget muncul. Makanya kesinambungan paragraf ini juga merupakan topik yang penting gitu. Biasanya tuh selain kayak disuruh nentuin, nanti di paragraf setelahnya dimulai di kalimat keberapa, itu tuh kadang kadang ada juga kalimat yang rumpang. Jadi dia tiba-tiba hilang. Dan kita tuh harus nyari dari pilihan ini mana kalimat yang make sense kalau ditaruh di situ dan sesuai sama ide pokok di paragraf tersebut. Begitu, teman-teman. Nah, untuk masalah kayak tipikal soal yang kalian dikasih teks panjang, terus harus nentuin kira-kira kalau buat paragraf kedua dimulai di kalimat berapa, balik lagi, ini kalian harus menentukan ide pokok. Karena seyogianya ya, satu paragraf itu tuh hanya terdiri dari satu ide pokok. Kalau misalnya ada ide pokok lain, berarti itu udah masuk ke paragraf kedua. Gitu. Namanya juga ide pokok. Ide pokok tuh ya satu aja. Satu ide pokok buat satu paragraf. Ide pokok lainnya ya berarti itu paragraf lain. Gitu. Jadi kalian tuh harus bisa recognize kayak kalimat pertama oke deh ini, ide pokok. Kalimat kedua oh ini penjelasan, tiga masih penjelasan, empat penjelasan. Wait, kayaknya lima udah agak beda deh pembahasannya. Oke, berarti ini ide pokok baru, paragraf baru. Gitu, teman-teman. Kayaknya di quiz ada deh. Nanti kita lihat ya, apakah di quiz ada soal seperti itu. Selanjutnya, ham ham, wait, dia aku masih belum gerak. Oh, ini dia. Yang kemarin disebutin sama, ups, kok ke itu. Yang kemarin sempat dibahas juga sama Askia di kelas online. Offline maksudnya. Tentang koherensi dan kohesi. Kalian bisa baca-baca koherensi itu apa dan kohesi itu kayak gimana. Nih teman-teman, ngomongin tentang kohesi, itu aku nuliskan. Penggunaan alat bahasa untuk menghubungkan antar kalimat. Kemarin juga udah dijelasin, paragraf itu kan terdiri dari beberapa kalimat ya teman-teman. Nah, biasanya kalimat penjelas itu tuh dia tuh kayak punya sign-signnya tersendiri. Coba kalian bisa lihat teks yang tadi aku kasih kalau kalian print out or something. Nih, misalnya di teks keempat, aku bacain guys. Kalimat pertamanya tuh gini. Grand Astron Life Indonesia menjalin sebuah kolaborasi dengan Saya Pilih Bumi yang merupakan afiliasi National Geographic Indonesia. Itu kalimat utamanya, itu ide pokoknya. Sekarang masuk ke kalimat pendukung. Kolaborasi tersebut
bertujuan mengajak masyarakat Indonesia untuk bla 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 bla. Kalian bisa tahu nggak itu kalimat atau enggak itu sign-nya tuh ada di kata apa? Sign-nya itu ada di kata tersebut. Karena kata tersebut itu kan merujuk gitu kan guys, merujuk kembali ke ide pokok. Itulah yang membuat kalimat kedua itu kenapa masih make sense untuk ada di paragraf pertama. Terus lagi, yang adapun fokus grad External Life Indonesia dan saya pulih bumi bla 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 bla. Adapun itu tuh kayak ada kata apa ya? Itu tuh konjungsi itu guys, kayak juga itu kayak penambahan informasi dan informasinya masih terkait dengan afiliasi si Great Astronaut Life Indonesia sama saya pilih bumi. Makanya untuk yang paragraf ketiga itu tuh dia masih make sense kalau ada di yang kalimat ketiga itu masih make sense kalau ada di paragraf pertama. Begitu. Kalian tuh kalau misalnya baca terus habis itu ngelihat kayak ada kata itu, ini, tersebut, merujuk kayak ke iya, mereka, orang itu, hal itu tuh udah bisa kalian pastikan kalau itu adalah kalimat penjelas. Dan itu nggak mungkin jadi ide pokok. Kalian nggak bisa kayak nge-split kalimat yang ada kata ini, itu, dia, mereka, tersebut, itu jadi kalimat pertama untuk sebuah paragraf. Karena itu tadi, sign ini itu tersebut bla bla itu merupakan sign dari kalimat penjelas. Which is dia harus punya ide pokok untuk rely on. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Karena kayak gimana kalau misalnya tiba-tiba ngomong em, apa ya, kita merujuk ke sesuatu yang nggak ada. Nggak bisa dong. Nggak make sense dong. Nggak jelas dong nanti paragrafnya kalau nggak punya ide pokok. Itu cara gampang untuk menentukan permasalahan kesinambungan paragraf menurut aku dengan melihat kata-kata rujukan. Kata-kata yang merupakan sign rujukan seperti itu. Oke, lanjut. Oke, ini strategi buat menjawab soal kesinambungan. Ini kalian bisa baca yang kayak aku tadi tanya, paragraf sebelumnya, paragraf setelahnya. Itu kan ada kan guys tip khususnya. Kalimat pertama dari teks yang ada pasti merujuk atau merupakan kelanjutan dari kalimat terakhir paragraf yang hilang. Cari rujukan pakai kata kayak hal tersebut, kondisi ini, gitu-gitu. Terus ada juga yang tipe soal dia tuh nanyain paragraf setelahnya. Nanti kalian untuk carinya bisa kayak menjabarkan kalimat terakhir atau menyimpulkan. Seperti itu. Terus habis itu ada kalimat rumpang deh. Sebenarnya enaknya tuh ada itunya sih guys, langsung kayak ke soal sebenarnya kalau PPU PBM. Jadi kita tuh ngebahas tuh based on soal. Enaknya sih gitu ya. Tapi nggak apa-apa, aku akan tetap bahas ke kalian untuk PowerPoint-nya. Hmm, Oke, aku lanjut. Hmm, Masih loading kayaknya. Oke, ini dia. Tadi kan aku udah sempat mention konjungsi juga ya. Konjungsi itu kata hubung teman-teman. Kata hubung antar paragraf bisa, intraparagraf juga bisa. Nah, ini aku kasih beberapa contoh konjungsi antar paragraf. Kalian kalau misalnya lagi baca terus ngeliat kayak apa ya, kata-kata kayak gini, itu tuh dia namanya konjungsi. Ada konjungsi yang dia itu untuk menambahkan sesuatu. Kayak selain itu, di samping itu, lebih lanjut, dia tuh kayak ngasih informasi tambahan gitu lah. Yang mendukung
kalimat sebelumnya gitu. Sesimpel itu kok penjelasannya untuk menambahkan informasi kalimat sebelumnya gitu. Terus lagi, ada konjungsi pertentangan. Dia biasanya buat memberikan argumen kan. Namun, sebaliknya, di sisi lain, akan tetapi, itu udah kelihatan jelas dong, ya kan? Dari cara penggunaannya tuh dia kayak menyangkal sesuatu, berargumentasi akan sesuatu. Nah, itu disebut konjungsi yang berfungsi untuk menentang sebuah kalimat sebelumnya. Lagi, ada konjungsi sebab akibat. Oleh karena itu, akibatnya dengan demikian, pada akhirnya, gitu-gitu. Itu tuh juga termasuk konjungsi. Karena kan dia kan kayak resultnya gitu. Hasilnya tuh apa? Itu dijelaskan setelah adanya konjungsi sebab akibat. Seperti itu. Kalau juga ada konjungsi perbandingan. Untuk konjungsi perbandingan, dia kayak berbanding terbalik dengan, serupa dengan, gitu-gitu. Dia membandingkan. Either membandingkannya tuh kayak 180 derajat, atau kayak dia cuma ngasih apa ya, point of view yang lain, kayak serupa dengan, gitu. Itu masuk ke konjungsi perbandingan. Oke, kita lihat dulu untuk selanjutnya ada materi apa. Mhm. Oh, kok belum? Oh, wait. Salah. Ini terlalu cepat. Wait, ini kita udah masuk. Ini ke kesimpulan. Oh, udah di itu akhir kok ini, guys. Ini kita udah masuk di em, sub subbab terakhir mengenai cara mencari kesimpulan. Kalian pasti udah nggak asing dong kan ya sama mencari kesimpulan itu apa. Waktu itu di itu pertemuan pertama, aku udah pernah bahas mengenai kesimpulan dan cara mencarinya. Bisa dibilang kesimpulan tuh kayak yang merepresentasikan hasil dari apa ya? Dari sebuah paragraf gitu. Intinya kayak ya rangkuman lah, rangkuman informasi penting dari sebuah teks. Conclusionnya, kesimpulannya itu. Nah, ini untuk cara-caranya kalian bisa baca. Yang pertama bisa baca cepat ide pokok setiap paragraf itu boleh. Terus habis itu kayak kalian tuh sambungin dari ide-ide paragraf itu menjadi sebuah gagasan yang make sense, yang padat. Nah, dan pastikan ketika kalian ingin memilih sebuah pilihan, kayak kalian dihadapkan sama kayak A, B, C, D, E gitu kan. Kalian pastikan kalau kesimpulan yang kalian pilih itu tuh nggak bertentangan sama teks yang ada. Karena ada beberapa soal yang dia tuh kayak ngasih jebakannya tuh kayak gitu. Kayak semuanya tuh kesimpulannya tuh dibikin agak panjang supaya kalian males baca. Dan akhirnya kalian terkecoh karena ternyata ada beberapa pilihan yang dia tuh kayak justru menantang, menentang, menentang isi dari paragraf tersebut. Seperti itu, teman-teman. Jadi, tolong kalau misalnya ngerjain subtes yang ada baca-bacanya kayak gini nih, PPU, PBM jujur nggak sih? PBM ya deh, nggak apa-apa deh. Pokoknya harus tetap paying attention. PBM, PPU, LBI, LBE, kalian tuh harus baca bener-bener jeli, guys. Karena ini menyangkut tentang kebahasaan. Ada satu kata yang kurang atau satu kata yang ganti, itu maknanya bisa berubah total. Begitu kalau di kebahasaan. Terus tips keempat itu tadi hati-hati dengan opsi jebakan gitu guys. Tadi kan aku udah sempat ngomong kan kayak ada yang nggak make sense atau kayak dia tuh dia tuh kayak di pilihannya ketika kalian baca tuh kayak iya sih make sense sih kayaknya bisa sih kayak gini tapi hal tersebut tuh nggak ada di teks itu nggak bisa kalian jadiin kesimpulan teman-teman itu
Kalian ngarang namanya. Nggak bisa. Kesimpulan, aku tekankan sekali lagi, itu harus ada di dalam paragraf. Karena kesimpulan tuh cuma kayak menyimpulkan ulang aja, restatement aja, secara lebih singkat. Itu kesimpulan. Kalau misalnya ada ide baru, ide siapa itu kan nggak ada di teks ya kan, makanya nggak boleh terkecoh walaupun kayak kalian ketika kalian baca kayak ya sih make sense sih, tapi no no, jangan pilih yang pasti pasti aja, trust me. Itu lagi tuh ada jebakan opini, harus didasarkan pada teks bukan opini subjektif gitu. Terus ada juga jebakan tentang paragraf tunggal, jadi opsinya cuma merangkum satu paragraf. Padahal yang benar adalah keseluruhan teks yang harus kalian simpulkan untuk mencari jawaban. Tapi ini based on the question itself ya guys. Kalau misalnya memang dia meminta kayak inti dari paragraf satu, ya udah berarti kalian fokus di itu aja. Tapi kalau keseluruhan teks, kalian harus fokus ke semua paragraf yang ada di teks tersebut. Begitu. Oke, untuk yang kelima, perhatikan kata kunci kesimpulan. Kayak gitu. Jawaban yang tepat seringkali menggunakan frasa seperti dapat disimpulkan, bahwa, pada akhirnya, atau menunjukkan bahwa. Nah ini kata-kata kayak gini, konjungsi-konjungsi kayak gini, itu tuh bisa kita kategorikan sebagai konjungsi penanda sih guys, penanda kesimpulan kayak the conclusion-nya adalah bla 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 bla. Itu kayak hasil akhirnya itu adalah kesimpulan. Begitu. Kalian intinya harus aware. Biasanya ya, mostly kesimpulan tuh adanya di akhir sih. Tapi ya balik lagi ya guys, perbedaan mazhab. Soal-soal itu tuh based on the apa ya? Penyelenggara TO, kalau kalian ikut TO, dan juga pembuat soal UTBK. Jadi kalian memang harus banyak-banyak banget latihan soal. Untuk apa? Supaya kalian bisa lebih familiar sama berbagai macam bentuk soal. Dari yang gampang, easy peasy, sedang, susah, sampai bikin kepala ngebul, itu harus kalian pelajarin. Karena kita nggak tahu paket soal mana di UTBK yang akan kita dapatkan nanti. Bisa yang gampang, bisa yang susah. Makanya aku sarankan untuk banyak-banyak latihan soal. Lanjut. Ham ham. Wait, mana nih ya? Oke, guys, udah masuk. Ini jujurnya yang terakhir banget nih. Ini lebih keringkasan sih, guys. Kayak kalian bisa lihat ide pokok tuh apa, ringkasan tuh apa, kesimpulan tuh apa, ide pokok tuh gagasan inti yang ada di suatu paragraf. Tadi aku bilang dia tuh biasanya ide pokok seyogyanya hanya satu di satu paragraf. Terus ringkasan itu penyajian kembali semua ide pokok dalam urutan yang sama. Dia lebih panjang karena dia itu tadi menyajikan kembali ide pokok. Ide pokok kan satu teks kan nggak cuma satu kan guys. Kalau misalnya ada beberapa paragraf gitu. Kalau ada beberapa paragraf, misalnya 5 paragraf, ya berarti ide pokoknya itu ada 5 gitu. Terus yang terakhir kesimpulan itu kayak the conclusion ya. Conclusion itu kesimpulan sih, kayak pernyataan akhir dari keseluruhan teks gitu. Dia biasanya pendek tapi bersifat bisa menyimpulkan seluruh isinya. Gitu. Hehe. Hmm. Wait, ini apa nih abis ini? Kayak abis ini soal deh. Tuh kan, soal kan. Tuh, cepet banget loh guys. Nah, sebelum masuk ke soal, kalian ada yang mau ditanyain nggak nih untuk penjelasannya? Atau kalian mau ngerjain soal dulu, terus baru kalau misalnya ada waktu, biar kita bisa bahas soalnya dikit. Gimana?
Kalau misalnya kalian mau langsung ngerjain soal, kasih reaction, guys. Ngomong atau enggak kasih reaction. Kayak yes or love or something. Siapa ada yang mau memberikan reaction? Mungkin kalian kayak, oke lanjut aja langsung ngerjain soal. Oke, Michelle say yes. Katanya ngerjain soal aja. Soal, kata Firza soal. Baiklah. Desinta, Yasmin. Terus Panca gimana? Soal aja ya. Berarti kalau begitu, hmm, lagi nih. Aman. Soal-soal. Baiklah, kita langsung ke soal. Wow, kalian greedy ya guys. Bagus, aku suka. Aku suka keambisan ini. Wait, kok aku? Oke, ini dia guys. Kalian kalau ada dua device bisa langsung di-scan. Ini kenapa ada dua, Kak? Karena yang pertama, yang satu itu soal quiz, dia tuh ada di Gdocs. Yang satunya adalah Gform untuk kalian submit quiz. Wait, aku ini udah 19.32. Aku kasih waktu sampai harus 35 ya. 35, 5, 40, 50. Ya, yaudah deh guys, aku kasih sampai 19.50 untuk kalian ngerjain soal quiz dan juga submit jawaban kalian ke quiznya. Apa nih? Ada linknya nggak, Kak? Oke. Oke, nih aku jawab nih. Jawab pertanyaan Panca. Jadi yang mana dulu, Kak? Soal dulu dong. Kalian buka dulu soal kuisnya. Kalian catat, kalian jawabnya A, B, C, D, atau E. Nanti kalau udah tahu nih jawaban 1 sampai 20 kalian milihnya apa, baru kalian submit di Gform. Di Gform itu karena nggak ada soalnya, guys. Aku cuma ngasih kayak nomor satu, pilihan A, B, C, D, mana yang benar gitu. Gitu aja. Jadi kalian baca soal kuisnya dulu, tulis, baru submit. Gitu. Linknya boleh aku kasih di grup. Wait ya, aku udah prepare. Aman. Ini link. Oke, sudah aku kirimkan ya, link soal sama link untuk submit quiznya. Silahkan dikerjakan. 19.50 ya guys. Sebenarnya untuk pengerjaan 20 soal PPU, even nggak make sense, itu harusnya 15 menit. Jadi satu soal tuh kalian nggak bisa ngerjain lebih dari semenit gitu. Ini aku kasih tambahan 3 menit karena mau akses untuk submit juga kan. Jadi selamat mengerjakan teman-teman. Aku akan kembali di 19.50. See you. Guys, untuk absensi nanti aja ya. Aman kok. Kalian ngerjain soal dulu aja. Absensi bisa di akhir. Semangat semuanya. Insya Allah soalnya gampang kok.
Halo, halo. Waktu pengerjaan tinggal 6 menit lagi. Coba aku cek guys, siapa nih kira-kira yang udah submit? Hmm, siapa yang udah submit? Teman-teman yang lain, 10 menit lagi loh. Ini cuma satu orang yang baru submit jawabannya. Yang lain kemana? Ini yang udah cuma Anita Mistiani. Yang lainnya aku tunggu. Segera disubmit untuk kuisnya.
Michelle, Yasmin, Firza, Anca. Ayo guys. Desinta. Yang udah baru Nita nih. Siapa yang udah? Oke, it's okay. Nggak apa-apa, aman aja teman-teman. Nita, gimana nih Nita? Kamu udah mengerjakan. Susah nggak Nita menurut kamu? Nggak apa-apa guys, namanya juga belajar. Aman kok, aman kok. Aku tunggu. Boom, udah 19.50. Boom. Susah-susah gampang, selalu kegocek. Kan? Iya, benar guys. Emang flow untuk kerjain PBM PPU tuh begitu. Di awal-awal itu make sense banget kalau kalian salah. Karena kayak ya as simple as belum terbiasa aja untuk menjawab tipikal-tipikal soal kayak gitu. Kayak logic sense-nya itu tuh belum ada. Tapi trust me, PPU PBM tuh menyenangkan kok kalau kalian udah menguasai. Kalian pasti bakal ketagihan untuk kerjaan soal PPU PBM. Karena kalau udah di luar kepala, itu nagih teman-teman. Serius. Jadi kayak ketika kalian baca gini, ketika kalian udah paham tentang materi PPU PBM, which is isinya itu mostly tentang kayak bahasa baku, EYD, terus kayak titik koma, tanda baca, dan lain-lain. Nah, ketika kalian baca suatu teks dan kalian tuh langsung bisa recognize salahnya tuh di mana. Kayak langsung ngeganjel gitu di hati kalian. Nah, di saat itulah aku bisa bilang kalian udah menerapkan ilmu yang kalian dapat dengan baik. Karena kalian bisa langsung realize kayak, oh ini salah. Waktu itu yang tel yang aku baca nggak kayak gini. Harusnya ini tuh italic. Harusnya kalau nama movie tuh italic. Harusnya ini nih tanda petiknya tuh tanda petik satu, bukan tanda petik dua. Itu guys. Tuh, kata Nita, menyenangkan di beberapa materi. Memang nggak overall seru kan Nita? Nggak apa-apa, nanti aku akan membuat kamu cinta sama semua materi, nggak cuma beberapa aja. Menurut Nita, di materi apa yang paling kamu seneng? Kamu paling seneng materi apa? Antonim sinonim kah? Imbuhan kah? Oh wait, aku coba cek lagi nih. Siapa yang udah menjawab? Panca udah. Wow. Mhm. Oke, Panca udah. Siapa lagi yang mau menjawab? Gimana nih Panca soalnya? Susah-susah gampang? Apa gampang-gampang susah? Apa susah-susah susah? Apa malah gampang-gampang-gampang? Gampang-gampang-gampang nggak sih? Hmm, wow, wow, wow. Oke, gampang banget. Oh my God, ini jangan-jangan king ini. Ini, wah, jangan-jangan kamu king. Tuh, sampai emot nangis lah teman-teman. Ini kalian kayaknya harus nanya tips mengerjakan soal kepanca nih. Kayak udah 3 orang, yang udah 4 orang. Wow, udah Anita, Panca, Firza, Desinta. Hmm, soal nomor 2 tanya paragraf pertama, tapi jawabannya di paragraf 3 semua. Wait, let me check. Aku nggak ke-print soalnya bagian soal yang itu. Sebentar ya. PPU.
Sama bacaannya sih, oke agak bingung sama bacaannya. I see. Di bacaan mana tuh Panca yang bikin kamu bingung? Kayak kurang srek gitu sama teksnya kah? Ya, berarti ya di masalah di teksnya ya, yang mungkin kayak susah nangkepnya or something. It's Oh, I see. Nah, itu berarti kuncinya adalah di sering-sering latihan soal teman-teman. Karena seperti yang aku bilang, untuk teks-teks yang akan kita kerjakan di PBM, PPU, LBI, terutama LBI dan LBE, jujur itu wide banget, itu luas banget. Apapun bisa dibahas. Mau tentang kesehatan, environment, deforestation, limbah, sosial, mental health, semuanya itu ada di sana. Undang-undang, pemerintahan, sepak bola, tiba-tiba bicarain K-pop, itu tuh semuanya ada. Beneran. Jadi, itu dia. Banyak-banyak latihan, teman-teman. Seperti itu. Aku jujur paling males kalau udah ngebahas ada undang-undang. Jujur banget, aku males. Kayak gitulah intinya. Aku orang suka kalau misalnya ada ngebahas regulasi or something. Tadi Safir nomor 12 ya. Yang dapat diambil dari paragraf kedua. Hmm? Enggak kok, Safir. Nomor 12 yang ditanya itu kesimpulan yang dapat diambil dari paragraf kedua. Bener kok. Memang ada di paragraf kedua kan? Kamu kurang teliti kah menjawabnya? Aku itu kok. Aku bikinnya soalnya di paragraf kedua. Dan jawabannya sepertinya benar di paragraf kedua. It's okay guys. Udah malam ya. Pasti ada yang kurang konsen. Wait. Mhm. Aku cek lagi siapa yang udah ngasih jawaban. Masih 4. Oke, nanti aku akan analisis untuk soal-soalnya. Kalian banyak yang salah di mana? Sejauh ini, guys, ada nggak jawaban yang bikin kalian ngeganjel? Kayak, Kak, harusnya ini, gitu. Kalau ada, boleh disampaikan ke aku. Nanti, kayak, atau nggak kayak soal di mana kalian tuh ngerasa, kalian tuh belum tahu teorinya. Supaya nanti untuk teori-teori yang kalian belum tahu, aku bakal masukin ke hal-hal yang harus aku perdalam ketika mengajarkan ke kalian. Ada nggak nih? Tulis sembarang aja boleh. Nomor berapa yang menurut kalian kayak anomali or something? Gimana? Ups, kok pencet dulu ya. Ada yang anomali nggak guys menurut kalian? Aman ya. Aku rasa aman semua deh ini. Ya nggak sih? Nggak ada yang komen, nggak ada yang on mic. Oke, guys. Karena karena aku rasa semuanya di sini udah aman nih sama latihan soal tadi. Mungkin untuk kunci jawabannya akan aku berikan menyusul beserta soal diskusinya. Nanti juga akan aku kasih ke kalian. Itu, jadi nanti kalian kerjain lagi dan saranku seperti kemarin aku bilang, kalian print out, lebih baik di print out untuk soal diskusinya. Nggak perlu kayak print out satu lembar kertas A4 itu enggak.
Kayak satu kertas A4 itu buat kayak 2 halaman. Iya, buat satu lembar. Itu lebih apa? Sedikit penggunaan kertasnya dan kalian tetap masih bisa nulis-nulis dengan mudah. Misalnya ada teori-teori tambahan yang nanti aku berikan di setiap pembahasan soal diskusi kayak tadi. Ingat, untuk soal diskusi, aku hanya akan memberikan jawabannya. Maksudnya aku akan menjelaskan teorinya ketika kalian bertanya. Jadi, di luar kelas ini, aku tidak akan memberikan kunci jawaban khusus. Seperti itu. Kecuali untuk kuis ya, karena memang nggak memungkinkan untuk kita bahas satu-satu di kelas. Oke, kalau misalnya seperti itu, mungkin untuk pertemuan kita hari ini, aku cukupkan teman-teman. Terima kasih karena udah excited lagi untuk belajar PPU bareng aku. Dan sampai ketemu di hari... hari apa ya? Belum tahu. Sampai ketemu di pekan depan semuanya. Makasih banyak ya udah hadir. See you. Kalian boleh meninggalkan Zoom. Iya, sama-sama. Makasih juga semuanya. Sama-sama. Sama-sama Firza, sama-sama Yasmin, Panca. Lama, terima kasih. Ini belum stop recording.